Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas SAKM 001 Universitas Pamulang. Pasti sebagian besar teman-teman masih asing dengan kata konsep dasar dan bertanya-tanya nih, apa sih konsep dasar itu? Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Disebut konsep dasar karena jika konsep tersebut dianut akan terjadi implikasi atau konsekuensi dalam akuntansi tertentu. Konsep dasar punya banyak manfaat loh teman-teman, salah satunya untuk melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Selain itu, konsep dasar juga sangat diperlukan untuk mempelajari pengelolaan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan mempelajari konsep dasar ini, suatu data keuangan bisa dijamin dengan baik. Berikut adalah daftar seperangkat konsep dasar. Di antaranya yang pertama ada menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Di dalam IAI terdapat dua konsep dasar. Di antaranya yang pertama ada basis aktual dan yang kedua usaha berlanjut. Lalu yang selanjutnya ada menurut Paul Grady. Di sini ada 10 konsep dasar, tetapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada entitas bisnis spesifik, yang kedua usaha berlanjut, dan yang ketiga ada konservatisme. Lalu selanjutnya ada menurut Accounting Principles Board atau APB. Di sini mengidentifikasikan 13 konsep dasar. 3 diantaranya yaitu yang pertama entitas akuntansi, yang kedua aktual, dan yang ketiga harga pertukaran. Lalu yang keempat ada menurut Walterney dan Don. Di sini ada 4 konsep dasar yang dikategorikan sebagai postulat. Yang pertama ada usaha berlanjut, kedua periode waktu, ketiga entitas akuntansi, dan yang keempat unit moneter. Yang kelima ada menurut Anthony Hawkins dan Merchant. Penulis ini mendaftar 11 konsep dasar dan 3 diantaranya yaitu entitas, yang kedua aspek ganda, dan yang ketiga kelas. Lalu yang keenam ada menurut Patton dan Littleton. Ada 7 konsep dasar yang dikemukakan oleh Patton dan Littleton. 3 diantaranya yaitu kos melekat, 2 asumsi, dan yang ketiga penghargaan sepakatan. Suatu konsep dasar setiap kali merupakan turunan atau konsekuensi logis dari konsep dasar yang lain, sehingga terjadi perbedaan tentang banyaknya konsep-konsep yang masuk dalam seperangkat konsep dasar. Untuk menunjukkan konsep yang maknanya sama, seringkali juga digunakan beberapa istilah yang berbeda. Misalnya, kesatuan akuntansi, kesatuan usaha, kesatuan entitas, continuity, going concern, kesinambungan, berlangsung terus, dan kontinuitas usaha. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menamakan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Batas kesatuan. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali atau kontrol oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Selanjutnya ada pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan dan untung didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas,
yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka panjang. Kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya laba jangka panjang, aliran kontinus sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha, pendapatan biaya harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Jadi, konsep periode waktu yang dikemukakan Anthony, Hawkins, dan Merchant atau periode akuntansi oleh APB sebenarnya merupakan akuntansi turunan dari konsep dasar kontinuitas usaha. Selanjutnya ada fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar peranannya dalam mendasari penilaian elemen atau pos neraca dan interpretasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Kos aktual. Dalam menandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Asas akrual atau himpun. Sebagai konsekuensi asas ini, akuntansi mengakui pos-pos akruan dan tangguhan, penghimpunan atau pengakruan dan penangguhan adalah tahap-tahap yang sangat erat hubungannya dengan proses penandingan. Pos-pos luar biasa. Sebagai konsekuensi konsep dasar kontinuitas usaha, konsep upaya dan hasil harus dipandang dalam perspektif jangka panjang untuk menentukan laba periodik. Konsep menandingkan yang berorientasi jangka panjang akan memasukkan juga yang pertama untuk luar biasa, yang kedua rugi luar biasa. Arti penting untuk pengauditan. Pengauditan penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi. Konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Oke teman-teman, demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.